Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang metode yang digunakan pemerintah untuk promosi perdagangan internasional dengan mata kuliah International Business dan dosen pengampu Bapak Eko Juni Wahyudi, SEMM. Dengan saya sendiri yaitu Ulfianti NIM 231400015. Yang pertama yaitu pengertian. Metode promosi perdagangan internasional adalah strategi dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi perdagangan internasional dari negara mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, dan membuka akses pasar baru bagi produk domestik. Selanjutnya yaitu 2. Kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan tarif. Pemerintah dapat menggunakan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang impor yang dapat meningkatkan harga barang impor dan mengurangi permintaan konsumen terhadapnya. Kedua, kebijakan kuota. Kuota impor membatasi jumlah tertentu yang dapat diimpor dari suatu negara. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri atau persaingan yang tidak adil. Yang ketiga yaitu Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA. FTA adalah perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bertujuan untuk menghapuskan tarif dan hambatan perdagangan lainnya di antara mereka. FTA dapat meningkatkan perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan internasional. WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Baik, untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Alfianus Leobea. Baik, saya atas nama Alfianus Leobea dengan NIM 231400011. Di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya yaitu metode promosi. Metode promosi yang pertama, pameran dan ekspor internasional. Pemerintah menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam pameran dagang internasional untuk memperkenalkan produk-produk domestik ke pasar global. Yang kedua, misi dagang. Delegasi dagang dikirim ke negara-negara target untuk memperkenalkannya produk dan menjalin hubungan bisnis dengan calon mitra dagang. Yang ketiga, perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Pemerintah menegosiasikan perjanjian perdagangan dengan negara lain untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Keempat, pemberian insentif ekspor. Subsidi atau insentif lainnya diberikan kepada produsen atau eksportir agar produk mereka lebih kompetitif di pasar luar negeri. Yang kelima, diplomasi ekonomi. Melalui kedutaan besar dan konsulat, pemerintah mempromosikan produk lokal dan mengidentifikasi peluang perdagangan di negara lain. Yang keenam, promosi melalui media digital. Kampanye promosi di media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens internasional. Ketujuh, pelantikan dan pendampingan ekspor. Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UKM untuk membantu mereka memahami prosedur ekspor dan regulasi internasional. 8. Portal perdagangan elektronik. Pengembangan platform e-komersil untuk memfasilitasi penjualan produk lokal ke luar negeri. Untuk poin yang berikutnya adalah manfaat metode promosi. Peningkatan ekspor. Dengan melakukan promosi seperti pameran dagang internasional atau partisipasi dalam misi dagang, produk-produk dalam negeri dapat dikenal di pasar global yang berpotensi meningkatkan ekspor. Diverifikasi pasar. Promosi perdagangan membantu negara memperluas basis pasar
dan mengurangi ketergantungan pada suatu pasar atau suatu jenis produk. Ini membantu menjaga stabilitas ekonomi negara jika terjadi perubahan permintaan di suatu pasar tertentu. Meningkatkan citra produk nasional. Pemerintah sering mempromosikan kualitas dan keunikan produk dalam negeri, sehingga produk tersebut diakui sebagai produk berkualitas tinggi di pasar internasional. Ini membantu meningkatkan daya saing produk di pasar global. Peningkatan investasi asing. Dengan memperkenalkan potensi perdagangan dan peluang investasi di dalam negeri, pemerintah dapat menarik minat investor asing yang dapat membawa modal dan teknologi baru ke negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi. Peningkatan perdagangan internasional secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional karena meningkatkan pendapatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor produksi dan dalam negeri. Hubungan diplomatik lebih kuat. Promosi perdagangan internasional dapat digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi yang membantu memperkuat hubungan antara negara yang bisa berjuang pada kerjasama ekonomi dan politik yang lebih baik. Baik, perkenalkan nama saya Eva Bareklamen, NIM 23140010. Yang kelima, karakteristik promosi. Di sini ada 8 karakteristik promosi. Yang pertama, bersifat proaktif, yaitu pemerintah secara aktif berinisiatif mempromosikan produk lokal melalui berbagai kegiatan seperti pameran dagang dan misi dagang ke luar negeri. Yang kedua, dukungan kebijakan, yaitu terdapat kebijakan dan regulasi yang mendukung, termasuk inisiatif fiskal, subsidi ekspor, atau penghapusan hambatan tarif untuk mendorong daya saing produk lokal di pasar global. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu metode ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pelaku bisnis, asosiasi industri, dan lembaga perdagangan, serta sering melibatkan kedutaan besar dan konsulat di negeri lain untuk promosi dan mediasi. Yang keempat, berorientasi pasar, yaitu fokus pada analisis dan pemahaman kebutuhan serta preferensi pasar internasional untuk mengarahkan strategi promosi yang efektif. Yang kelima, berbasis teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk memperluas jangkauan promosi dan memudahkan perdagangan internasional, termasuk melalui e-commerce dan kampanye digital. Yang keenam, diplomatik dan strategis, yaitu melibatkan diplomasi ekonomi untuk mempererat hubungan antara negara dan menciptakan perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan. Yang ketujuh, fokus pengembangan kapasitas, yaitu metode ini sering mencakup pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha lokal agar mereka lebih siap dan mampu bersaing di pasar global. Yang kedelapan, konsisten dan berkelanjutan, yaitu diterapkan secara terus-menerus dan terencana untuk membangun citra positif dan kepercayaan jangka panjang terhadap produk dan jasa dari negeri tersebut. Yang keenam, jenis-jenis metode. Pertama, pameran dagang internasional. Yang kedua, misi dagang. Yang ketiga, perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreements atau FTAs. Yang keempat, sertifikasi dan standar produk. Yang kelima, subsidi dan insentif ekspor. Yang keenam, promosi melalui perwakilan dagang. Yang ketujuh, kampanye pemasaran global. Yang kedelapan, pelatihan dan pendidikan ekspor. Yang kesembilan, partisipasi dalam organisasi perdagangan internasional. Yang kesembilan, delegasi diplomatik ekonomi. Baik, berikutnya contoh metode promosi. Pameran Dagang Expo 2020 di Dubai. Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam pameran skala besar seperti Expo 2020
di Dubai untuk mempromosikan produk unggulan Indonesia seperti produk tekstil, makanan dan minuman, serta kerajinan tangan. Ini membantu meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia di pasar Timur Tengah dan global. Contoh yang kedua, misi dagang ke negara mitra. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan sering mengadakan misi dagang ke negara-negara seperti Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa untuk memperkenalkan produk-produk lokal, melakukan pertumbuhan bisnis dengan impor potensial, serta menjejaki kerjasama dengan dagang baru. Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Indonesia telah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN dan berbagai negara lainnya seperti Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN, Cina, ACEFTA. Ini mempermudahkan ekspor produk Indonesia dengan tarif yang lebih rendah atau nol. Program subsidi ekspor. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi atau bantuan pembiayaan kepada eksportir seperti melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau Indonesia Exim Bank untuk membantu pelaku usaha menembus pasar internasional dengan lebih kompetitif. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Pemerintah menggunakan berbagai metode untuk promosi perdagangan internasional guna meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas akses pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Metode-metode ini meliputi pameran dagang, misi dagang, perjanjian perdagangan bebas, pemberian subsidi dan insentif, serta promosi melalui perwakilan dagang. Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk dalam negeri ke pasar global, meningkatkan investasi asing, dan memperkuat hubungan ekonomi internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya mendorong peningkatan ekspor dan menciptakan citra positif bagi produk lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih luas. Promosi perdagangan internasional juga membantu membangun hubungan diplomatik yang lebih kuat, membuka peluang kolaborasi, serta mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Baik, sekian pembahasan pada kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.